Oke. Sekarang kita dengarkan lagi video. Siapa tahu ada yang kangen dengan video beliau ini ya. Jadi kita dengarkan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, saya akan putarkan, kita dengarkan lagi. Orang kudus pun masih bisa disucikan lagi. Nggak fair dong. Orang-orang kudus itu berjuang melawan dosa waktu dunianya, yang sana enak-enak lalu disiksa lalu jadi sama derajatnya dengan orang kudus. Nggak fair. Makanya oleh Gereja Timur ajaran ini ditolak sebagai ajaran yang tidak rasulia dan memang tidak rasulia. Dan sebagai ajaran yang tidak alkitabiah memang dasarnya tidak ada di Alkitab. Ini lebih bersifat ajaran filsafat. Ya? Ya. Api penyucian ini ya kan tadi saya mau mengambil penyucian. Dasarnya di Alkitab tidak ada. Di dalam kitab Makabi itu bukan api penyucian yang dibicarakan, mendoakan untuk orang mati. Ya, kalau itu iya kita mendoakan orang mati juga, tapi bukan karena alasannya api penyucian gitu. Berarti maksudnya di ortodoks itu mendoakan orang mati itu dalam rangka naiknya itu. Itu satu. Sesudah orang itu naik, kan masih menunggu hari pengadilan. Ya. Pengadilan pada saat hari sudah datang. Kita doakan karena kita baca Matius 12:32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang. Jadi dosa apa yang tidak diampuni? Yang lain bisa diampuni enggak? Bisa. Nah, dosa menghujat Roh Kudus ini tidak bisa diampuni di mana? Di dunia ini tidak, di dunia akan. Berarti ada dua tempat untuk pengampunan itu. Dunia ini maupun dunia akan datang. Berarti kalau dosanya bukan menghujat Roh Kudus, masih ada pengampunan enggak di dunia akan datang itu? Ada. Hah? Sama. Kalau ini sama. Kalau menghujat Roh Kudus itu bagaimana sih? Murtad. Murtad dari Kristus. Berarti orang yang dulunya semuanya dia udah dibaptis. Ya kayak saya lah. Udah, saya nggak ada kesempatan. Demikian juga. Hah? Kalau sudah murtad betul nggak bisa balik. Kalau balik itu orang main-main itu. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 4. 6 ayat 4. Makanya hati-hati, itulah sebabnya saya tidak bosan-bosan ngajar, jangan sampai orang murtad, kasihan kamu. Ya itu bukan murtad sungguh, murtad sampai ke dalam, betul-betul menolak Kristus sama sekali. Semua kesaksian apapun oleh Roh Kudus dalam hatinya ditolak. Itu murtad. Ya sampai jadi gitu. Coba kita baca dalam Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Artinya orang mengalami karunia kekristenan itu loh, luar biasa. Terus? Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka ya toh? Jadi kalau betul-betul murtad itu tidak bisa diperbarui. Oke, Bapak Ibu, ini saya biarkan begini. Dari pernyataannya saja, hanya beberapa detik saja, ini sudah banyak sekali ngaurnya. Tadi di bagian pertama dia mengatakan bahwa dalam ajaran purgatorium itu, termasuk orang-orang kudus itu disiksa katanya. Disiksa. Lalu dia bilang, padahal mereka sudah berjuang, orang-orang kudus itu, masa masih disiksa dalam purgatorium? Kemarin saya sudah jelaskan di video sebelumnya, Bapak Ibu, purgatorium tidak sama dengan neraka. Tidak ada siksaan dalam purgatorium. Siksaan dalam arti dibakar seperti ayam bakar. Dibakar seperti babi guling, tidak ada. Inilah yang diajarkan oleh yang katanya Romo dari GGOC ini.
Sebelumnya dia dari rocor. Coba perhatikan kelicikan mulutnya. Dalam gereja Katolik tidak diajarkan bahwa orang-orang kudus itu masuk purgatorium. Orang kudus itu ya ada persekutuan para kudus dong. Orang yang masuk purgatori itu yang meninggal dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Allah tetapi masih dosa ringan. Kenapa dia harus melalui purgatorium? Supaya layak masuk surga. Karena tidak ada sesuatu yang najis masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dosa venial, dosa ringan, seperti yang dia sebutkan tadi, menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Yang lain bisa. Dosa apa? Venial, dosa ringan. Lah, kok bisa-bisanya punya pemikiran bahwa orang kudus itu punya dosa venial? Kok bisa-bisanya berpikir bahwa mereka disiksa di dalam purgatorium? Ini Romo macam apa? Belajar di mana? Soal ajaran Katolik semacam itu. Ya. Kemarin Bapak Ibu silakan nanti yang baru mengikuti sekarang. Ada 2 video yang sudah dibuat 2 hari yang lalu dan 1 hari yang lalu. Saya menjelaskan soal yang dimaksud siksa. Sudah saya ulang-ulang ini, bukan disiksa seperti babi guling, atau sapi guling, atau ayam bakar. Nggak ada ajaran purgatorium Katolik seperti itu. Ya, nggak ada itu. Lalu para kudus, ada persekutuan para kudus. Para kudus nggak perlu masuk ke purgatorium dan dibakar di sana menurut Romo yang hebat ini. Mengerikan sekali pengajarannya tentang Katolik ini. Ini menyesatkan. Ini penyebaran hoaks tentang iman Katolik. Jadi orang kudus Bapak Ibu, makanya dalam iman kita dikatakan ada persekutuan para kudus. Ya orang kudus nggak perlu masuk ke purgatorium supaya masuk surga. Wong dari kata kados kok, terpisah. Kudus, berarti tidak ada dosa. Yang masuk ke dalam purgatorium seperti yang saya katakan tadi. Dia hidup dalam keadaan rahmat, keadaan bersahabat dengan Allah, ya, akrab dengan Allah. Tetapi sebelum dia meninggal ada dosa-dosa yang belum dia minta ampun pada Tuhan dan dosa itu venial, bukan mortal. Dosa mortal itu menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Oke? Lalu dia ulang-ulang kembali. Purgatorium tidak alkitabiah. Walah. Saya itu tidak habis pikir dengan orang satu ini. Ya. Tidak habis pikir. Nanti kita lihat Ortodoks Yunani nanti ngomong apa dengan kenyataan yang ada dalam Konsili Lyons. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu. Saya tidak habis pikir. Selain dia bilang tidak alkitabiah, dia bilang ini spekulasi filsafat. Tetapi saya tunjukkan data-data gereja awal, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik, ternyata tidak ada satupun Bapak gereja yang menyatakan purgatori tidak alkitabiah. Bahkan Bapak Kapadokia sekalipun, Gregorius dari Nisa, tidak pernah menyatakan bahwa purgatori itu tidak alkitabiah. Purgatori itu spekulasi filsafat. Kalau ada, saya menantang Anda. Mohon maaf, Anda tidak sopan mengutak-atik ajaran Katolik. Maka saya juga berlaku tidak sopan kepada Anda. Sekarang tolong tunjukkan pada saya pernyataan Gregorius dari Nisa. Atau paling tidak Bapak gereja dari timur yang mengatakan purgatori itu tidak alkitabiah. Purgatori itu spekulasi dari filsafat atau spekulasi dari teolog skolastik. Saya ingin melihat pernyataan itu. Karena dari Tertullianus, Yohanes Chrysostomus, Gregorius Agung, Agustinus, Gregorius dari Nisa, lalu prasasti pada kuburan Abersius, ya, kisah Teklak dan Paulus, prasasti pada sekitar abad kedua ketiga memberikan kita gambaran bagaimana kekristenan perdana meyakini tentang purgatori yang kalian sebut peralihan dari masuk surga atau neraka. Tidak punya nama, bukan limbo pula,
bukan bosom of Abraham. Saya kurang tahu ajaran macam apa yang ngawang-ngawang seperti ini. Lalu dia mengatakan, Bapak Ibu, saya tidak akan tunjukkan ayat lagi soal tidak alkitabiah itu ya. Karena dia sudah baca tadi. Yang dia baca itu tadi, dunia yang akan datang itulah yang dalam iman Katolik disebut purgatorium. Purgatori. Jadi istilah atau nama untuk dunia yang akan datang itu, seperti nama neraka dan surga, maka Katolik punya nama. Dunia yang akan datang itu disebut purgatori. Di purgatori itu ada pengampunan bagi dosa venial, dosa ringan. Oke, baik. Jadi yang dia sebut sendiri itu sebenarnya sudah benar, tapi dia coba mutar-mutar supaya seolah-olah Katolik itu salah. Lalu dia mengatakan, dalam kitab Makabe itu berbicara mendoakan arwah, bukan berbicara purgatori. Begini logikanya. Logikanya loh. Saya kurang tahu apakah Romo ini pakai logika atau tidak. Anda mendoakan orang yang sudah meninggal. Sekarang saya tanya, menurut gereja Anda, orang yang telah meninggal yang Anda doakan itu di mana posisinya? Di Hades kah? Di dunia orang mati kah? Di limbo kah? Bosom of Abraham kah? Di mana letaknya? Kenapa kok masih bisa didoakan? Kalau di surga sudah tidak pasti. Tidak pasti tidak memerlukan doa lagi. Di neraka apalagi? Untuk apa didoakan yang ada di dalam neraka tidak akan pindah ke surga? Atau dari surga pindah ke neraka? Enggak akan bisa. Itu keputusannya Allah kan? Enggak mungkin Allah itu pelin-pelan. Maka pertanyaannya, konsekuensi dari Anda mendoakan orang yang telah meninggal, pertanyaannya orang yang telah meninggal itu ada di mana sekarang? Dalam gereja Katolik, kenapa bisa didoakan? Mereka bukan di sembarang tempat, tapi mereka di tempat yang berrahmat, yaitu purgatori itu. Kalau ada orang bilang, oh dia mungkin di dunia orang mati. Dunia orang mati pengertiannya sudah tidak jelas. Ya, dunia orang mati itu berarti semua orang mati, tidak terkhusus. Purgatori itu terkhusus bagi orang beriman yang meninggal dalam keadaan berrahmat. Itu pentingnya soal letak di mana orang yang Anda doakan. Di tempat berrahmat atau di tempat yang disebut Hades, yang disebut limbo. Masih mendingan kalau limbo, karena itu bosom of Abraham, pangkuan Abraham. Itu dalam pengertian perjanjian baru. Yesus ketika menceritakan seorang kaya dan Lazarus. Lalu orang miskin itu minta-minta kepada orang kaya, lalu mereka dua-duanya meninggal. Lalu orang miskin itu meninggal, dia dibawa kepada pangkuan Abraham. Itu bosom of Abraham. Atau dalam pengajaran para rasul, mereka menyebut itu limbo.